Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran SKI ya tentunya, yaitu sosok daripada khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kalau dari segi nasab, beliau dari keturunan Bani Umayyah, yaitu masih Quraisy ya. Dan adapun ayahnya yaitu Affan ya, tentunya Utsman bin Affan. Nah, Affan bin Al-As, nah itu adalah ayah dari beliau gitu ya, ayah dari Utsman bin Affan. Lalu adapun dari ibunya adalah Arwah, yaitu Arwah bin Urais. Nah, kalau bisa dilihat binti Quraisy. Nah, Arwah binti Quraisy. Nah, ini keduanya termasuk termasuk saudagar gitu ya, dari saudagar kaya yang ada di Mekah. Nah, beliau itu keturunan dari saudagar kaya. Nah, selain daripada yang terkenalnya daripada Utsman itu kekayaannya, ayahnya pun itu termasuk dari saudagar kaya gitu. Nah, lalu ayahnya meninggal, dan pada saat itu ayahnya sedang tour atau istilahnya sedang perjalanan ke luar negeri. Nah, yaitu kalau sekarang mungkin luar negeri gitu ya, intinya luar negeri. Oke. Itu keturunan daripada atau nasab daripada Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya daripada sosok Utsman bin Affan ini, beliau memiliki sifat yang murah hati, lemah lembut gitu ya, dan juga pemalu juga gitu, tawadu dan sebagainya gitu. Banyak sekali sifat yang beliau yang ada pada diri beliau gitu, yang ada pada sosok beliau ya, sehingga ya jauh dari kita untuk istilahnya sulit untuk mencontoh ya. Setidaknya kita harus bisa gitu. Nah, selain istilahnya, walaupun istilahnya saat itu beliau kondisinya masih jahiliyah gitu, beliau tetap masih berakhlak gitu ya. Yang menurut riwayat itu beliau istilahnya Utsman bin Affan itu tidak pernah istilahnya menyembah kepada berhala gitu ya. Itu menurut riwayat. Nah, adapun umur beliau itu beda 6 tahun dengan Rasulullah, yaitu pada dilahirkan ya. Kalau Rasulullah pada saat
eh, tahun gajah gitu ya. Nah, 6 tahun setelah tahun gajah baru terlahirlah Utsman bin Affan. Lalu daripada sosok Utsman bin Affan ini, pernah Rasulullah SAW bercerita gitu ya, karena beliau itu istilahnya selain daripada murah hati, dia lembut juga. Pernah suatu ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah istilahnya. Rasulullah SAW biasa saja kondisi istilahnya dalam menyambutnya. Lalu Umar masuk, sama saja istilahnya, Rasulullah tetap saja gitu menyambutnya itu biasa saja. Nah, ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW menyiapkan istilahnya, pakaiannya dirapihkan dulu, duduknya dirapihkan. Nah, sehingga ada pertanyaan dari siapa? Dari Aisyah. Kenapa ya Rasulullah Anda melakukan seperti itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak malu yang malaikat pun malu kepada beliau gitu. Itu yang istilahnya yang menarik daripada sosok kepribadian Utsman bin Affan. Nah, selain daripada itu juga gitu, yang sering atau istilahnya yang terdengar dari sosok Utsman bin Affan itu adalah beliau adalah orang yang sangat dermawan gitu ya, dermawan. Nah, sehingga ada istilahnya ungkapan beliau, beliau radhiyallahu anhu, ada 5 perkara yang menjadikan saya saudagar kaya gitu. Apa katanya? Ana u'alis. Nah, saya terjun langsung gitu. Artinya dalam perusahaannya dia terjun tanpa istilahnya menggaji tanpa menggaji pegawainya gitu ya. Artinya dia terjun tanpa istilahnya ya ingin dibantu oleh orang lain ya, sehingga dengan terjunnya itu beliau bisa menguasai pasar gitu, memiliki pengalaman. Nah, sehingga ketika pun kita misalnya kita terjun dalam usaha kita dan kita yang menjalankan, dan tentunya pengalaman akan selalu berdatangan gitu. Nah, sehingga itu perkataan yang pertama yang dipaparkan oleh Utsman bin Affan. Yang kedua apa? Ana unaim. Saya adalah pengembang. Artinya ketika saya menghasilkan dari hasil jualannya itu 1, nah sehingga menjadi 2, itu istilahnya yang 1 dipakai untuk yang 1 dipakai untuk modal, yang 1 lagi untuk kebutuhan yang lain-lainnya misal. Nah, seperti itu. Itu unaim gitu ya. Nah, sehingga ada sesuatu yang Rasulullah SAW pernah riwayatkan juga, ada suatu kebun gitu ya, yang disirami oleh Allah gitu ya, disirami hujan gitu. Sedangkan kebun yang antara kebun yang disirami itu tidak disirami, artinya yang
yang sebelahnya itu tidak disirami. Nah, sehingga timbul pertanyaan, kenapa, apa yang Anda lakukan sehingga kebun kami tidak kebun yang lain tidak disirami sedangkan kebun Anda disirami. Nah, itu apa katanya? Nah, ketika saya menghasilkan gitu atau mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau hasil kebun tersebut, saya mengimpakkan saya memakai gitu ya, saya memakai 1/3-nya memakai untuk modal gitu. Saya terus 1/3-nya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi dan 1/3-nya saya impakkan kayak gitu. Itu adalah nah, insya Allah gitu, ketika kita yakin dengan penuh keyakinan kita berimpak, itu akan akan menimbulkan keberkahan gitu ya. Nah, misalkan itu yang terjadi gitu. Itu sesuai dengan riwayat Rasulullah. Nah, ana unaim gitu. Saya yang mengembangkan. Lalu apa yang ketiga daripada ucapan ucapan Utsman bin Affan yang istilahnya sehingga beliau itu menjadi saudagar kaya. Beliau berkata seperti ini, ana la aqdiru gitu ya, ana la aqdiru robha, artinya saya tidak meremehkan keuntungan gitu ya. Saya tidak meremehkan keuntungan. Berapapun keuntungannya itu saya terima gitu. Mau itu seperak, 2 perak, 3 perak kalau bahasa dulu. Itu tetap diterima asal untung gitu ya. Gitu ya. Walaupun misalkan kita jual barang 50.000 harganya. Lalu ada yang nawar 125 gitu. Nah, ketika ada yang nawar 25. Ketika ada untung gitu dari hasil penawaran itu, beliau kasih gitu ya. Nah, itu adalah lakdiru robha, artinya tidak meremehkan keuntungan gitu, walaupun sedikit dari hasil dari keuntungan dari keuntungan tersebut gitu. Kalau dijual 50 mungkin untungnya lebih besar, namun ketika ada yang nawar jadi 25 dan kita kasih padahal kita masih untung, itu akan tambah berkah gitu ya. Beda dengan istilahnya yang selalu menahan gitu, nahan istilahnya pengen untungnya lebih besar gitu. Itu akan sulit berkahnya gitu. Barang bakal tetap gitu dan keuntungan akan berkurang gitu. Nah, makanya ketika ada seperti itu kita harus jangan sampai meremehkan keuntungan gitu. Semakin banyak pengeluaran barang akan semakin banyak keuntungan gitu. Intinya itu. Lalu apa katanya? Perkataan Utsman lagi. Yang keempat itu adalah ana la ashtari syaikhan. Saya tidak tidak membeli barang lama gitu. Nah, itu kuncinya. Saya tidak memberi barang lama karena yang banyak di pasaran, yang banyak dicari oleh orang lain itu adalah barang yang baru gitu. Jarang gitu yang nanya orang yang nanyain barang yang lama. Seperti sekarang aja ya. Halnya elektronik gitu. Elektronik kan
dari tahun ke tahun itu selalu bermunculan yang baru dan yang baru gitu. Nah, jarang orang yang mau membeli barang yang sudah lama gitu. Artinya yang keluarnya tahun sekian itu jarang gitu. Pengennya yang keluar tahun itu gitu. Nah, itu aja contohnya gitu. Nah, itu yang diterapkan oleh siapa? Sayyidina Utsman gitu. Yaitu artinya tidak memilih atau tidak membeli barang yang lama gitu. Walau istilahnya pernah suatu ketika Utsman itu melihat apa istilahnya, melihat ada penjual kurma gitu ya, dan kalaulah itu kurma tidak dibeli gitu, itu akan istilahnya orang itu sangat berharap untuk apa, untuk terjual gitu. Kurma tersebut dalam kondisi sudah busuk. Pernah suatu ketika Utsman itu membelinya gitu, karena apa istilahnya sangat sangat khawatir gitu. Dan karena tidak ingin apa, dari hartanya itu tidak digunakan untuk sesuatu yang mubazir gitu, ingin bermanfaat untuk yang lainnya gitu. Karena sosok kedermawanan Utsman itu sangat sangat luar biasa gitu. Nah, suatu ketika dibelilah gitu kurma yang sudah hampir busuk tersebut, yang tadinya si penjual itu mau menjualnya dengan harga yang lebih murah gitu ya, namun Utsman apa, membelinya dengan harga yang standar aja, sebagaimana Utsman membeli harga apa, harga yang ada di pasaran gitu. Dibelilah, dan setelah ada dibeli gitu, itu masya Allahnya ada suatu kota yang membutuhkan kurma busuk tersebut gitu, dan bahkan ingin membelinya, dan membelinya itu ingin dengan walaupun 10 kali lipat akan dibeli gitu, karena sedang membutuhkan gitu. Untuk apa? Untuk obat. Nah, namun Utsman tidak istilahnya tidak menjual dengan 10 lipat gitu. Namun ya harga standar saja. Nah, itu daripada kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, lalu daripada ucapan Utsman bin Affan itu yang menjadikan beliau sebagai saudagar kaya, itu adalah beliau aj'alu ra'sain. Jadi beliau menjadikan satu modal menjadi dua modal. Misalkan saya punya, misalkan beliau punya satu dirham. Nah, satu dirham itu yang misalkan setengah dirhamnya dijadikan modal yang ini, satu dirhamnya dijadikan modal yang ini. Nah, artinya satu modal dijadikan dua gitu. Misalkan punya tanah satu hektar misalnya. Nah, setengah hektarnya ditanami sawit misalkan, satu hektarnya lagi ditanami buah-buahan yang lain. Nah, ketika seperti itu, kalau misalkan ada yang rugi dari satu, mungkin dari yang satu lagi bisa untung. Nah, itu adalah aj'alu ra'sain, yaitu menjadikan satu modal menjadi dua modal. Nah, itu kunci daripada Utsman bin Affan gitu radhiyallahu anhu.
untuk menjadi saudagar kaya. Nah mungkin kita juga bisa menerapkan seperti itu gitu ya. Nah lalu apa yang istilahnya yang menjadi tolak ukur bahwa Utsman itu sebagai saudagar kaya yang dermawan. Nah pernah suatu ketika perang akan dilaksanakannya perang Tabuk gitu ya. Ketika mau melaksanakan perang Tabuk gitu, Rasulullah SAW membutuhkan banyak perlengkapan, membutuhkan banyak harta. Untuk apa? Untuk modal daripada perang gitu. Karena istilahnya kalau misalkan diibaratkan dari Madinah ke Tabuk itu sangat jauh kalau diukur dulu. Sekarang mungkin bisa lebih cepat, namun ya kalau kondisi dulu itu memakai kuda, ada yang memakai unta kan gitu. Itu perlu perjalanan yang sangat lama. Nah ketika itu gitu kan, yang lain misalkan Abu Bakar mengimpakan segini, Abdurrahman bin Auf segini, dan banyak lagi sahabat yang lainnya yang mengimpakan hartanya gitu sampai luar biasanya gitu. Hampir istilahnya yang ada di tangan para sahabat itu dikeluarkan untuk berimpak di jalan Allah gitu. Nah suatu ketika Utsman gitu, karena Utsman yaitu mengimpakan 1000 dirham gitu. 1000 dirham itu ya 1000 emas gitu ya. Itu sangat banyak gitu. Saya kalau misalkan diuangkan sekarang ya sangat luar biasa gitu impak beliau gitu. Nah dengan dengan impaknya itu Rasulullah langsung mendoakan semoga engkau diampuni gitu apa yang sekarang dizahirkan dan apa yang ada dalam hati Anda gitu sampai hari kiamat. Artinya ya mudah-mudahan Allah mengampuni gitu ya. Itu sosok dari kedermawanan Utsman. Nah sehingga ketika mengimpakkan itu karena masih kurang Rasulullah, siapa lagi yang mau impak? Nah tentunya gitu dengan ucapan seperti itu Utsman bin Affan tidak segan-segan gitu langsung pulang lagi dan membawakan ada unta. Menurut riwayat itu sampai beberapa kali dan terhitung unta gitu, unta yang diimpakan itu 940. Ada yang seperti itu, ada yang 10 dan kuda gitu. Ada yang meriwayatkan juga 940 kuda dan 960 unta gitu. Itu menurut itu sampai beberapa kali gitu karena istilahnya Rasulullah masih meminta bantuan. Nah selain daripada itu gitu dari kedermawanan luar biasanya Utsman bin Affan gitu. Itu pun segitu karena hewan yang dimiliki oleh Utsman saat itu hanya itu saja gitu artinya. Nah namun yang selanjutnya gitu yang menjadi istilahnya
kedermawanan Utsman bin Affan itu adalah ketika masyarakat membutuhkan gitu, membutuhkan air gitu, Utsman bin Affan membelikan sumur dari Yahudi gitu ya. Walaupun istilahnya harganya sangat mahal gitu, beliau belikan sampai harganya itu menurut ya dikisahkan 35 dirham gitu. Itu dari Yahudi gitu. Nah, diberikan dengan sukarela bagi yang membutuhkan. Nah, itu kedermawanan daripada Utsman gitu. Nah, lalu pernah juga gitu kan, ketika apa istilahnya masa kekhalifahan Abu Bakar juga, itu pernah Utsman itu mengimpakkan gandum gitu untuk saat apa, saat gandum yang dibawa oleh 1000 unta gitu, yang pada saat itu kondisi masyarakat sedang apa, sedang kekeringan gitu. Nah, itu yang terjadi saat itu daripada kedermawanan Utsman, dan banyak lagi gitu dari sifat beliau gitu. Lalu daripada apa namanya, dan beliau juga termasuk as-sabiqunal awalun gitu. As-sabiqunal awalun berarti orang yang pertama masuk Islam atas perantara siapa? Atas perantara Abu Bakar. Dan kebetulan saat itu Abu Bakar dan Utsman itu adalah tetanggaan gitu. Dan tahu istilahnya Abu Bakar itu asidik gitu. Tentunya Utsman itu sangat percaya gitu. Sehingga ketika Utsman mencintai istilahnya pernah jatuh hati kepada Ruqayyah, dan ketika itu Ruqayyah ditikahkan kepada siapa? Kepada Utbah. Kan bibi Abu Bakar itu berkata gitu, bibinya berkata, Rasulullah SAW sudah Muhammad sudah menjadi nabi, dan beliau akan menumpahkan kezaliman gitu misalnya gitu. Nah, dengan berkataan seperti itu langsung gitu ya, Utsman itu mengadukan kepada siapa? Kepada kepada Abu Bakar. Dan ketika saat itu Abu Bakar Anda jelas gitu adalah pria yang sejati gitu. Bahwa yang dikatakan bibimu itu betul gitu. Nah, sampai itu. Nah, sehingga ketika itu karena istilahnya Utbah bin Abu Jahal gitu ya, artinya orang yang Abu Jahal itu adalah orang yang memerangi Nabi istilahnya, yang tidak istilahnya pengen beliau Abu Jahal itu pengen ada di atas Nabi gitu. Dan ketika Nabi menjadi Muhammad Rasulullah SAW menjadi Nabi, tentunya kan semuanya harus tunduk kepada Nabi. Nah, Abu Jahal ini tidak ingin gitu, sehingga menyuruh Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Nah, ketika saat itu dinikahkanlah siapa? Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Nah, sehingga ada suatu riwayat tidak ada suatu kebaikan
seorang pengantin gitu saat itu, yaitu Utsman bin Affan gitu dan Ruqayyah gitu. Artinya Utsman sebagai orang yang sangat tampan, Ruqayyah sangat cantik gitu. Itu sampai seperti itu gitu. Nah, ketika apa istilahnya Utsman setelah berjalan lebih lama istilahnya. Nah, terjadi istilahnya perang perang Uhud, perang Badar gitu ya. Nah, pada saat perang Badar, Utsman tidak mengikuti perang gitu istilahnya. Karena apa? Pada saat itu Ruqayyah sedang sakit. Nah, sepulangnya Rasulullah dari medan perang gitu, Ruqayyah dalam keadaan meninggal gitu. Dan sehingga eh, apa yang Rasulullah lakukan? Beliau Rasulullah SAW memberikan gitu, memberikan dua hadiah. Yang pertama hadiah apa istilahnya rikas, artinya eh, memberikan hasil dari peperangan gitu ya, itu kepada Utsman. Lalu yang kedua memberikan adik Ruqayyah, yaitu siapa? Ummu Kulsum gitu, menghadiahkan. Nah, sehingga dengan di dinikahkannya anak Rasulullah gitu, dua anak Rasulullah gitu, sehingga beliau Utsman bin Affan diberi gelar Danur Main yang tidak diberikan kepada selain daripada Utsman gitu. Bahkan Abu Bakar, Umar dan sebagainya itu tidak memiliki gitu. Itu daripada keutamaan. Dan selain itu pula Rasulullah SAW memberikan dua anaknya kepada Utsman untuk dinikahi. Itu bukan perintah daripada apa istilahnya, menurut riwayat itu bukan hanya perintah dari Rasulullah saja, tapi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah yang menyuruhkan atau memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk apa? Untuk menikahkan anak yang kedua, anak yang kedua dan ketiganya itu kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan gitu. Dan bahkan katanya, kalau misalkan saya memiliki anak perempuan lagi yang selanjutnya itu akan saya nikahkan kepada Utsman gitu. Itu menurut riwayat gitu, hadis. Nah, itu daripada keutamaan Rasul Utsman bin Affan. Nah, selain daripada itu, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah gitu. Ketika menjadi khalifah, beliau dalam kondisi tua gitu, paling tua daripada khalifah sebelumnya. Artinya bahkan khalifah yang selanjutnya juga lebih tua gitu, lebih tua Utsman bin Affan, yaitu yang menjabat sebagai khalifah paling tua itu adalah Utsman bin Affan. Saat itu usianya 69 sampai 70-an gitu. Nah, itu ada yang bilangnya 69, ada yang bilangnya 70. Nah, beliau menjabat sebagai khalifah itu selama 12 tahun gitu. Nah, itu pun beliau syahid gitu, syahid sebagai sebagai syahid, karena sesuai dari riwayat Rasulullah bahwa Umar itu matinya akan syahid gitu. Ketika apa? Ya, ketika, dan itu sesuai dengan riwayat Rasulullah. Nah,
ketika beliau menjadi khalifah gitu, itu beliau adalah orang yang memilih apa istilahnya, yang mencetuskan pembesaran Masjidil Haram gitu, dan juga Masjid Nabawi gitu. Kenapa gitu? Karena semakin ramainya umat Islam gitu yang menjalankan ibadah haji. Nah, sehingga oleh Utsman bin Affan itu dia apa? Diperluas. Dan juga selain daripada perluasan Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi gitu, beliau juga yang mencetuskan adanya polisi, artinya pengamanan gitu untuk orang-orang muslim yang beribadah. Ya kan, kalau kita lihat di Masjidil Haram itu selalu ada polisi yang menjaga gitu, menjaga Masjidil Haram gitu. Nah, pada masa kekhalifahannya ya itu Utsman bin Affan lebih lebih memprioritaskan kepada keluarga terdekat untuk istilahnya memimpin suatu daerah. Karena pada saat itu kalau ketika Umar bin Affan itu lebih memprioritaskan kepada khalifah, artinya khalifah yang lebih mendominasi gitu kepada seluruh uh, dunia gitu. Sedangkan Khalifah Utsman ini itu lebih memilihkan daerah-daerahnya itu kepada bawahan-bawahannya gitu, yang tentunya yang dipilih oleh Utsman bin Affan gitu. Itu kalau sekarang mungkin lebih ke otonomi gitu, otonomi daerah gitu. Nah, itu pada saat itu diterapkan oleh Utsman gitu. Nah, namun ketika itu beliau istilahnya paling, ketika masa jabatan kekhalifahan Utsman lebih banyak mempecat atau istilahnya yang mengganti pejabat-pejabat gitu, artinya yang gawainya atau istilahnya yang kerjaannya tidak maksimal itu langsung diganti gitu. Nah, itu sehingga yang itu menimbulkan kekacauan atau istilahnya menimbulkan kesakit hatian yang diturunkan, sehingga terjadi kesepakatan untuk mengepung Utsman bin Affan gitu. Dan sehingga ketika terjadi pengepungan, dan karena selama yang menurut kisah itu 40 hari 40 malam gitu beliau dikepung, dan beliau pun tidak memerintahkan anggota keluarganya atau orang lain gitu untuk menjaga beliau, tapi itu istilahnya beliau lebih memilih untuk diam istilahnya, dan memilih untuk supaya tidak terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Nah, sehingga apa yang terjadi, beliau meninggal ketika itu gitu. Yang diriwayatkan itu pada ketika sedang membaca Al-Quran gitu, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah syahid ketika itu. Nah, itu yang bisa disampaikan gitu ya, daripada sosok daripada Utsman gitu ya. Dan masih banyak lagi tentunya yang lebih umum yang sampai sekarang pun itu adalah pengumpulan Al-Quran. Ada Mushaf Utsmani itu yang
apa istilahnya yang paling besar gitu dari jasa Utsman bin Affan. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada saat ini kita bisa mengambil manfaatnya, dan semoga apa yang kita lakukan semakin baik dan baik gitu ya, dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.